Menjadikan resleting sebagai alat musik, membanting alat musik, dianggap sebagai pemuja setan. Berikut gambaran dari band tersebut yang akan kita bahas pada video kali ini. Selamat datang di channel kami, channel yang akan mengupas fakta, mitos, membahas seputar musik, musisi, artis, band lokal dan dari seluruh penjuru dunia, cerita atau berita yang akan kami rangkum yang menurut kami menarik untuk kami bahas. Di saat awal kemunculannya, Muse tampak seperti band rock alternatif kebanyakan di era tersebut. Persona maskulin, gaya busana yang monokromatik, serta tata panggung yang tidak mencolok merupakan gambaran yang dapat diasosiasikan pada band tersebut. Nyatanya cukup banyak hal menarik yang bisa ditemukan di dalam tubuh Muse. Muse merupakan sebuah kelompok musik beraliran rock asal Tynemouth, Devon, Inggris. Muse berawal dari sebuah band anak kuliahan yang dimotori oleh Matthew Bellamy, vokal, gitar, keyboard, Chris Wolstenholme, bass, vokal latar, dan Dominic Howard, drum. Mereka bertiga merupakan sekelompok mahasiswa di Tynemouth Community College yang awalnya tidak saling kenal. Pertemuan Matt dengan Dominic sebelum Muse, berawal dari rasa penasaran sang vokalis untuk ikut bergabung dalam proyek musik yang sedang dikerjakan oleh Dominic. Saat itu, Dominic sedang mencari seorang pemain gitar sekaligus vokalis. Merasa mampu akan kemampuannya, Matt pun dengan percaya diri mencoba untuk ikut audisi dan beruntung dirinya pun akhirnya masuk untuk mengisi kekosongan di dalam band yang bernama Carnegie Mayhem tersebut. Tidak berselang lama, mereka mengganti nama band sebelumnya menjadi Gothic Plague. Di saat pergantian nama tersebut juga, Matt dan Dominic mulai memerhatikan gelagatnya Chris. Aktif di dalam band bernama Fixed Penalty, Chris awalnya merupakan seorang pemain drum. Namun Matt dan Dominic mengajak Chris untuk mengisi posisi pemain bass. Merasa tertarik akan pengalaman baru, akhirnya Chris pun memilih untuk mengikuti kursus bermain bass dan melengkapi formasi band yang jadi cikal bakal Muse saat itu. Band awal mula dari Muse ini kembali mengalami pergantian nama. Kali ini nama Rocket Baby Dolls dipilih sebagai identitas dari trio tersebut. Mulai serius menjalankan bandnya, para pendiri Muse tersebut akhirnya mengajukan bantuan dana dari yayasan amal bernama Princess Trust untuk membeli alat musik yang berkualitas. Mereka mendapatkan uang sebesar 150 pound sterling dari yayasan amal tersebut. Di tahun 1994, Rocket Baby Dolls mengikuti festival dan berhasil menang dalam kompetisi festival musik Battle of the Bands. Kompetisi tersebut jadi katalis bagi mereka bertiga untuk fokus, serius menjalani hidup sebagai musisi dan akhirnya mengubah nama band mereka kembali menjadi Muse hingga saat ini. Dari sedikit rangkuman sejarah perjalanan dari band Muse tersebut, terdapat beberapa fakta menarik dari Muse yang akan kita ulas, termasuk pernah dianggap sebagai pemuja setan. Berikut beberapa faktanya. Di balik penampilannya yang cool dan maskulin, nyatanya ada sisi liar yang kerap kali dikeluarkan oleh Muse saat merancang sebuah aransemen musiknya. Sisi liar tersebut kali ini hadir pada lagu Space Dementia. Entah apa yang ada di dalam kepala Matthew Bellamy saat merekam lagu tersebut. Di akhir lagunya, sang frontman mengganti suara gitar dengan suara resleting dari celana yang dirinya kenakan pada saat rekaman. Mungkin akan terasa lumrah rasanya jika Muse merupakan salah satu band yang besar untuk melakukan aksi menghancurkan alat musik di panggung. Namun, kala mereka mengikuti gelaran Battle of the Bands, mereka bukanlah siapa-siapa. Status sebagai band pendatang baru nyatanya tidak menghentikan aksi para personel Muse untuk menghancurkan alat musiknya. Matthew Bellamy sempat menjelaskan bahwa kala itu, dirinya merasa tidak percaya jika bandnya berhasil memenangkan kompetisi band pendatang baru terbaik di Inggris. Menghancurkan alat musik bagi pentolan Muse saat itu adalah sebuah respon atau pernyataan rasa syukur yang dicampur dengan rasa takjub. Eksplorasi dan eksperimen merupakan hal yang wajar untuk dilakukan band. Apalagi untuk band sekelas Muse.
Uniknya, eksplorasi tersebut akhirnya menimbulkan anggapan miring. Band yang didirikan oleh Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme, dan Dominic Howard ini sempat dicurigai sebagai band pemuja setan. Anggapan tersebut lahir karena keinginan Muse untuk memaksimalkan proses rekaman lagu Megalomania. Muse merasa bahwa mereka perlu untuk merekam suara organ gereja terbesar di Eropa yang terletak di dalam gereja St. Mary the Virgines di Inggris. Agar mendapatkan izin untuk memainkan dan merekam organ tersebut, sang pendeta gereja meminta salinan lirik dari lagu tersebut untuk memeriksa apakah ada unsur satanisme di dalam lagunya nanti. Tidak hanya di balik panggung, Muse ternyata juga tidak segan-segan memamerkan aksi uniknya kepada para penontonnya. Hal unik tersebut terjadi saat Muse mengadakan konser di Wembley Stadium di tahun 2007. Awalnya, Muse berencana untuk masuk ke panggung dengan cara terbang menggunakan jetpack. Sayangnya hal tersebut harus diurungkan karena mendapat sorotan dari pihak kesehatan dan keselamatan. Selain itu, Muse juga mempersiapkan sebuah robot yang dirancang mandiri oleh Matthew Bellamy untuk mengisi suara gitar tambahan. Sebagai seorang vokalis, aneh rasanya jika Matthew Bellamy mengakui dirinya tidak suka dilihat saat sedang bernyanyi. Namun itulah kenyataan terjadi di dalam tubuh Muse. Hingga saat ini, Matthew Bellamy tidak ingin ada siapapun di dalam ruang rekaman saat dirinya mulai mengisi vokal. Sang pentolan dari Muse ini melarang seluruh anggota inti beserta para teknisi rekaman dan produser hingga waktu yang ia butuhkan untuk merekam vokal selesai dilakukan. Itulah sedikit cerita perjalanan karir dan sedikit fakta yang beredar tentang Muse di dunia musik yang kami rangkul. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, visual, atau ada cerita yang keliru, kami mohon maaf dan mohon untuk ditambahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.